Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Burhanuddin dari Basru Jambe. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin akan menyelesaikan tugas kuliah model dan strategi belajar yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori humanisme dan kognitivisme. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Menurut pandangan teori ini, tingkah laku seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Dalam artian, teori kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi, di sini menurut penjelasan di sini, kognitif itu adalah kemampuan berpikir seseorang terkait memahami keterampilan atau hal-hal baru ataupun juga seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian Al-Hasan mengemukakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Jadi intinya, kognitif ini adalah cara berpikir seseorang di mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar kognitif adalah teori belajar yang ingin menekankan kemampuan berpikir lebih kompleks serta melakukan pemecahan masalah dibandingkan dengan hanya sekedar menguasai pengetahuan umum. Selanjutnya, ciri-ciri dari kognitivisme. Yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Selanjutnya, contoh dari kognitivisme. Seorang bayi berusia 8 bulan yang sejak lahir memperoleh pengetahuan tentang lingkungannya, dari pengenalan suara dan wajah orang tuanya, hingga suara-suara di sekitarnya. Secara bertahap, belajar membedakan bentuk, warna, rasa, dan suara yang ia asosiasikan ke berbagai objek, ruang, dan situasi. Selanjutnya, ada teori humanisme. Teori humanistik memiliki beragam definisi yang sedikit berbeda dari beberapa ahli. Misalnya, menurut Abraham Maslow, manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang kemudian ada juga Arbayah. Teorinya yang saya terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, makan dan minum, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Sementara itu, menurut Carl Remsen Rogers, ada dua tipe belajar, yaitu kognitif, kebermaknaan, dan eksperimental atau pengalaman. Sehingga dalam humanistik ala Rogers, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan kognitif. Jadi kurang lebih di sini ada banyak pendapat dari beberapa ahli tentang teori humanisme. Salah satu contohnya dari Carl Remsen Rogers, yaitu kognitif. Ada dua tipe belajar, yaitu kognitif, kebermaknaan, dan eksperimental. Sehingga dalam humanistik ala Rogers, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan kognitif. Jadi menurut Carl Ransom Rogers, dalam teori humanistik itu perlu yang namanya dua tipe belajar ini. Yang pertama yaitu kognitif dan juga eksperimental. Jadi
semuanya itu harus berkesinambungan. Kemudian ciri-ciri teori humanisme. Yang pertama, pembelajaran akan merespon perasaan siswa dan menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah direncanakan. 2. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. 3. Menghargai siswa sebagai manusia yang memiliki kebutuhan untuk pribadinya. Yang keempat, memiliki kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang kelima, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk memantapkan kebutuhan yang paling penting dari siswa. Contoh teori humanisme. 1. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Jadi kurang lebih hanya itu pengertian dari teori kognitivisme dan humanisme. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar, dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.